Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alexis, kita berjumpa lagi di vlog Surabaya. Ini konten teman-teman komunitas Area Alexis Surabaya untuk memperkenalkan tentang keindahan atau ikon atau tempat wisata, pokoknya yang paling seru-seru deh dari kota Surabaya ini. Dan saat ini, Sobat Alexis, kita berada di salah satu ikon yang paling penting di kota Surabaya. Apa itu? Yang ada di belakang saya. Belakang atau samping ya? Ya pokoknya di sinilah. Nah, apa itu? Inilah dia. Namanya Monumen Bambu Runcing. Bambu Runcing, ya itu dia Sobat Alexis. Ini adalah monumen yang menunjukkan tentang hebatnya perjuangan arek-arek Surabaya. Kenapa harus dengan bambu runcing? Nah, ini ada ceritanya Sobat Alexis ya. Kita nggak bisa mendekat nih karena soalnya masa pandemi, jadi mohon dimaklumi ya. Tapi sekelumit saja, kenapa sih harus bambu runcing? Jadi begini, ketika kita baru merdeka, Agustus 45, 3 bulan kemudian, ternyata penjajah negara kita itu nggak ridho. Maka kemudian mereka minta bantuan dari tentara sekutu. Tuh. Tentara sekutu ini datang, sekutu loh sobat. Ya jangan keliru, ini bukan cuma Belanda, tapi sekutu. Ya, berarti gabungan dari berbagai macam tentara perang datang ke Surabaya. Diceritakan dalam sejarah, nanti Sobat Alexis bisa memperbaiki ya kalau misalnya ada yang salah tentang sejarah ini. Kurang lebih ada 30.000 infanteri. Mulai dari pesawat terbang, kapal perang, sama tank. Dengan persenjataan yang lengkap, prajurit yang luar biasa, datang ke Surabaya. Dalam rangka untuk ingin menjajah kembali negara kita tercinta dan kota kita yang luar biasa ini. Nah, makanya Sobat Alexis, kita dengan keterbatasan apa yang kita punya, ya, dengan kita baru 3 bulan merdeka, dengan kekuatan tempur apa adanya, maka mau nggak mau, untuk memperjuangkan, mempertahankan negara yang kita cintai ini, kita harus melawan sekutu. Karena kita nggak punya senjata, senjatanya apa? Inilah senjata para pahlawan kita dulu, arek-arek Surabaya, yaitu bambu runcing. Sebenarnya ini kan mati konyol. Mereka kekuatan lengkap, tetapi kenapa kita terus harus berjuang mempertahankan negara yang kita cintai dengan bambu runcing? Ini sebenarnya ada spirit lainnya Sobat Alexis ya. Tapi nanti itu akan kita ceritakan kita ketika jalan-jalan di Monumen Surabaya lagi. Sekarang mari coba kita lihat lebih dalam dulu. Ketika melihat bambu runcing, arek-arek Surabaya harus mengingat bagaimana perjuangan kita apa adanya. Yang penting kita berjuang mempertahankan negara yang kita cintai ini, Indonesia. Bambu runcing untuk kemerdekaan. Jangan lupa kita harus terus mempertahankan negara kita, mengisi negara kita dengan sebaik-baiknya. Sementara itu dulu Sobat Alexis, kita akan coba cari-cari tempat yang lain yang lebih fenomenal dan lebih keren lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Sobat Alexis, kembali lagi kita ke vlog Surabaya. Konten Arek Lexis Surabaya untuk memperkenalkan bagaimana monumen atau destinasi wisata, spot-spot yang instagramable dan ikon kota Surabaya. Dan salah satunya yang terpenting, yang terbesar ya, yang harus kita kenang adalah di belakang saya ini. Inilah dia, Monumen Tugu Pahlawan ya. Tapi mohon maaf Sobat Alexis, masa pandemi kita nggak bisa masuk nih. Tapi nggak apa-apa lah, paling tidak Sobat Alexis bisa kenal. Jadi kalau ke Surabaya, jangan salah lagi. Ini wajib dong Sobat Alexis untuk kunjungi Monumen Tugu Pahlawan. Kenapa sih disebut sebagai Tugu Pahlawan? Nah, kenapa kemudian Surabaya disebut sebagai kota pahlawan? Ini ada ceritanya dan sangat panjang sebenarnya. Tapi saya nggak mau panjang-panjang Sobat ya. Lagi panas begini ya, tapi sempat singkat aja lah pokoknya. Nah, ceritanya begini. 10 November tahun 45, pada akhir-akhir bulan Oktober, pasukan sekutu mereka membantu Belanda. Ya. Karena kita kan baru merdeka nih Agustus tahun 45, 3 bulan kemudian mereka nggak rela kita merdeka. Sehingga pasukan sekutu mendarat di pelabuhan, mendarat kemudian di kota Surabaya ini. Nggak main-main, sekutu doh Sobat Alexis. Bukan cuma Belanda, tetapi adalah gabungan dari berbagai macam pasukan militer negara yang elit-elit, yang hebat-hebat. Dan mereka baru menang Perang Dunia Kedua. Dan mereka baru saja menang itu, melawan pasukan Jepang dan sebagainya. Sehingga mereka nggak rela, mereka ingin mengambil alih lagi wilayah tercinta negara Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini. Nah, dari situ kita dikasih ultimatum nih, warga Surabaya. Anak-anak perempuan tanggal 9 November suruh pergi dari kota Surabaya, ngungsi. Tanggal 10 November dikasih deadline, harus nyerah kita dari pasukan sekutu. Tapi arek-arek Surabaya tidak gentar, Sobat Alexis. Ya, mereka terus berangkat, berjuang. Kenapa? Jangan lupa nih, ya. Di Surabaya, peristiwa 10 November erat sekali kaitannya dengan fatwa jihad dan resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pahlawan nasional, salah satu ulama dari Nusantara, dan inilah beliau yang berjuang membangkitkan gelora semangat rakyat arek-arek Surabaya dan yang sekitarnya untuk berjuang melawan sekutu. Perbandingannya Sobat, nggak main-main. 4-1. Maksudnya 4 pasukan dari sekutu, 1 pasukan dari kita. Kita hanya sedikit. 10.000 hanya pasukan yang terbiasa tempur, lainnya adalah masyarakat yang tidak terbiasa tempur. Tetapi lawan kita sekutu, mereka 60.000 kalau saya tidak salah ya, nanti tinggal diperbaiki di kolom komen bagi Sobat Alexis. Ada sekitar luar biasa. Mereka datang dengan pasukan yang lengkap, dari udara, dari darat, pasukan militer darat, kapal perang, ya, panser-panser, meriam-meriam, senapan mesin, mereka siap membantai kita. Tapi kita terus berjuang. Kenapa? Fatwa jihad, resolusi jihad, hidup mulia atau mati syahid, iskariman au mut syahidan, merdeka atau mati. Itu katanya Bung Tomo. Daripada kita lebur, lebih baik kita terus merdeka, kita terus memperjuangkan negara ini. Nah, peristiwa itu banyak yang meninggal, banyak yang jadi korban. Tidak tahu angka pastinya, tetapi ada yang bilang ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaannya, dan hari ini kita menikmati nih. Coba lihat Sobat Alexis di Tugu Pahlawan ini, betapa banyak masyarakat hari ini yang menikmati kemerdekaan ini. Maka ketika kita melihat Tugu Pahlawan, ya, kita jangan lupa bahwa negara kita tercinta ini dimerdekakan dengan spirit perjuangan, dan jangan disembunyikan itu adalah spirit jihad ya. Sehingga jangan kemudian jihad ini dikotori dengan perbuatan-perbuatan teror. Enggak ya. Negara kita ini merdeka dengan spirit jihad. Jangan mengotori. Kita harus terus memperjuangkan negara kita tercinta ini, mempertahankannya, mengisinya, dan mengingat dengan adanya Monumen Tugu Pahlawan ini. Di dalamnya Sobat Alexis ada Museum Tugu Pahlawan. Insya Allah kapan-kapan pasca pandemi kita akan coba lihat masuk di vlog Surabaya, khususnya
punyanya Arek Lexi Surabaya. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa di vlog-vlog berikutnya. Selamat pagi Sobat Alexis. Wassalamualaikum. Yamaha